Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar dan pengaruhnya terhadap iman. Jadi dalam hal ini banyak pendapat dari berbagai aliran ilmu kalam berkenaan tentang apa sih pengaruhnya dosa besar ketika kita melakukan dosa besar terhadap iman yang kita percayai. Jadi ada pengaruhnya seperti itu. Kita lanjutkan prawacana terlebih dahulu. Salah satu hal yang masih menjadi realitas sampai sekarang atau sampai saat ini adalah sikap saling mengkafirkan sesama manusia hanya karena perbedaan pandangan. Ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini, seperti sekarang ini kan ada Wahabi dan lain sebagainya yang suka mengkafirkan, akan tapi sudah ada sejak awal munculnya Islam. Padahal hal demikian menggambarkan tidak pahamnya seorang dalam beragama. Ketika dulu awal-awal Islam banyak orang yang saling mengkafirkan, itu wajar karena pemahaman mereka masih minim, karena sumbernya juga masih dari Rasulullah. Akan tapi sekarang banyak sumber yang bisa kita gali sehingga pemikiran takfiri seperti ini seharusnya tidak ada lagi. Makanya dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemikiran berkenaan tentang pengaruh dosa besar, apakah kafir dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai cara pandang kita menghadapi perbedaan pendapat. Semakin luas pandangan kita, maka semakin bijak kita dalam mengambil keputusan. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang awal mula pembahasan tentang dosa besar. Pembahasan tentang dosa besar ini berawal dari persoalan takfiri atau mengkafirkan pada masa Khalifah Ali oleh salah satu aliran ilmu kalam, yaitu Khawarij, yang mengkafirkan orang yang telah mengikuti tahkim atau Ali dan Muawiyah. Jadi pembahasan tentang dosa besar berawal dari aliran ilmu kalam Khawarij. Jadi di sisi lain kita tidak hanya kita melihat dari sisi jeleknya saja Khawarij itu, tapi dalam hal ini Khawarij itu menjadi cikal bakal adanya pembahasan berkenaan tentang dosa besar. Pengafiran terhadap orang-orang yang mengikuti tahkim ini kemudian berkembang menjadi pengkafiran terhadap pelaku dosa besar, sehingga pendapat dosa besar bukan hanya menjadi sorotan bagi Khawarij, akan tapi juga aliran kalam setelahnya, yaitu seperti Murji'ah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Jadi maknanya itu tadi yang saya jelaskan. Jika tidak ada Khawarij, maka kemungkinan tidak ada pembahasan berkenaan tentang dosa besar ini. Sehingga secara umum menurut Murji'ah, pelaku dosa besar tetap mukmin, sedangkan Mu'tazilah menganggapnya fasik bagi pelaku dosa besar. Jadi dalam hal ini berbagai aliran kalam memiliki pandangannya berkenaan tentang dosa besar. Kemudian bagaimana sih dosa besar menurut berbagai aliran ilmu kalam? Dalam hal ini kita akan fokus pada aliran kalam Khawarij sebagai cikal bakal pembahasan berkenaan tentang dosa besar. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan fokus pada aliran-aliran kalam yang lain, karena mungkin Khawarij ini cukup banyak, karena seperti yang saya katakan tadi, cikal bakal dari pembahasan berkenaan tentang dosa besar. Kemudian kita awali pada sekte-sekte Khawarij atau aliran dalam aliran, sekte atau kayak kelompok-kelompok Khawarij yang membahas tentang dosa besar. Yang pertama sekte Mu'akkimah, Azarika, sekte Najdat, sekte Sufriyah, sekte Ajarida, sekte Baihashiyah, dan sekte Ibadiyah. Kita akan membahas satu-satu berkenaan tentang sekte-sekte ini, khususnya tentang dosa besar. Yang pertama sekte Mu'akkimah, secara umum bersama. Jadi Khawarij itu atau semuanya sekte Khawarij itu secara umum punya pandangan bahwa Ali dan juga Muawiyah itu kafir karena mengikuti tahkim. Jadi semua sekte itu pasti sepakat pada satu hal itu. Ini juga sama Mu'akkimah, yaitu
kafirnya orang-orang yang terlibat dalam tahkim. Dalam hal ini Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As. Kemudian Utsman yang memulai pertikaian ya Utsman, karena beliau yang mengangkat pejabat dari keluarganya sendiri, sehingga banyak yang tidak terima. Itu kan mereka berpendapat seperti itu. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, ini perang antara Ali dan juga Sayyidah Aisyah. Kemudian pelaku dosa besar karena amal itu bagian dari keimanan, atau dalam hal ini pelaku dosa besar itu menjadi kafir atau keluar dari Islam karena dalam hal ini amal merupakan bagian dari keimanan. Jadi ketika seorang itu melakukan zina, melakukan kemusyrikan, segala dosa besar, sekte ini berpendapat bahwa itu itu kafir atau keluar dari Islam karena amal atau perbuatan kita itu bagian dari iman. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa kafirnya Ali dan juga Muawiyah itu dasarnya adalah barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dalam hal ini tahkim dianggap sebagai keputusan manusia. Maka dalam hal ini orang-orang yang mengikuti tahkim itu adalah kafir. Itu dasar seluruh sekte dari Khawarij itu bersepakat dalam hal ini. Sekte Azariyah ini yang pertama mengkafirkan Ali, pasti kan mengkafirkan Ali dan membenarkan Mulzam atau Abdurrahman bin Mulzam yang merupakan salah satu pembunuh dari Sayyidina Ali. Kemudian mengkafirkan orang-orang yang mendukung Ali. Yang ketiga, menggugurkan rajam bagi pezina karena tidak ada nas. Ini unik ini pemikiran tentang Azariyah. Cuman kita next saja, fokusnya pada dosa besar. Kemudian anak kecil yang musyrik akan disiksa bersama orang tuanya. Bahkan anak kecil dalam hal ini tetap dijatuhi hukuman sebagai seorang kafir ketika dia juga musyrik. Kemudian tidak boleh bertakiyah atau merahasiakan keyakinan. Jadi dalam hal ini sekte Azariyah berpendapat bahwa keyakinan kita sebagai keyakinan Khawarij itu harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan atau takiyah. Kemudian kafirlah orang yang menganggap Nabi tidak maksum. Jadi ketika ada beberapa dan ilmu kalam yang berpendapat bahwa Nabi itu bukan maksum, maka mereka dianggap kafir. Kemudian orang berdosa besar termasuk kafir millah atau keluar dari Islam. Kafir millah atau tercaburnya iman, kafir. Dalam hal ini kafir. Yang selanjutnya adalah sekte Khawarij, sekte Najdat. Ini pendapatnya cukup unik. Yang pertama adalah berkenaan tentang dosa besar. Jika dari golongannya atau golongan Najdat ini, mereka akan tetap mendapatkan siksa ketika melakukan dosa besar, tapi pada akhirnya akan dimasukkan ke surga. Kemudian yang kedua, jika golongan tersebut kafir, maka akan masuk neraka selamanya. Jadi ini kan tendensius, ketika berada di golongannya maka bisa masuk surga, ketika tidak dalam golongannya maka tidak masuk surga. Ini kan pemikiran yang terkesan kalau dalam bahasa Jawa itu seenaknya sendiri atau karpe dewe. Kemudian ahli zina yang tinggal dengan musuh Najdat wajib dibunuh, akan tapi yang tidak tinggal dengan musuh Najdat maka tidak wajib dibunuh. Unik seperti itu. Jadi terkesan terserah mereka sendiri. Kemudian yang menolak berperang tidak kafir. Ada beberapa aliran kalam yang mengatakan bahwa ketika menolak ajakan berperang maka kafirlah dia. Ini lebih condong pada apabila menolak berperang maka tidak kafir. Kemudian dimaafkan seorang yang mengerjakan haram tanpa pengetahuan. Jadi ketika seorang melakukan perbuatan yang haram tanpa ada pengetahuan maka dimaafkan. Begitu pula sebaliknya, ketika dia tahu bahwa itu haram kemudian tetap dikerjakan maka akan mendapatkan hukuman.
Kemudian dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan muslim menjadi kafir. Jadi dosa kecil misalkan berbohong dilakukan secara terus-menerus itu akan membawanya pada kafiran. Untuk keselamatan diri boleh bertakiyah atau menyembunyikan akidah kepercayaannya seperti itu. Sekte Sufriyah. Sekte Sufriyah ini dalam penetapan dosa terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa setiap pelaku dosa besar baik kecil maupun besar maka dianggap sebagai musyrik. Kemudian yang kedua, kafir apabila melakukan dosa yang tidak ada hadnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu kan tidak ada hadnya jelas. Itu maka kafirlah dia. Kemudian jika ada nasnya maka dianggap keluar dari iman tapi bukan kafir. Contohnya seperti apa? Seperti hukum-hukum yang jelas hadnya, seperti had potong tangan ketika mencuri. Nah, itu kan jelas hadnya. Itu bukan kafir, akan tapi keluar dari iman. Nah, keluar dari iman atau tadi saya jelaskan copotnya iman tapi bukan sampai pada tahap kekafiran. Nah, itu pemikiran yang unik. Kemudian kafir apabila melakukan dosa dan penguasa memutuskan had untuknya. Jadi apabila melakukan sebuah dosa kemudian penguasa itu memutuskan had untuknya maka dianggap kafir. Kemudian sekte Ajaridah, yaitu orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Jadi ini secara umum bahwa orang yang melakukan dosa besar maka ia adalah kafir. Kemudian anak kecil yang musyrik adalah anar bersama orang tuanya. Jadi seorang anak kecil musyrik maka akan dimasukkan di dalam neraka bersama orang tuanya. Kemudian sekte ini juga ada yang mengatakan bahwa mengingkari surat Yusuf karena mengandung ayat-ayat yang bersifat syahwat. Kemudian sekte selanjutnya yang ke-6 yaitu sekte Bihasyiyah. Yang pertama, iman adalah pengetahuan tentang segala hak dan batil. Kemudian jika melakukan perkara haram atas karena ketidaktahuannya bahwa perkara itu haram maka tidak kafir. Nah, itu tadi ada persamaan di beberapa sekte sebelumnya bahwa ketika kita melakukan hal haram karena tidak mengetahuinya maka tidak dianggap kafir. Akan tapi sebaliknya jika melakukan perkara haram atas pengetahuannya itu bahwa itu haram maka dianggap kafir. Jika laki-laki berbuat haram maka tidak dihukumi kafir kecuali pemerintah menjatuhi had atasnya. Kemudian ibadiyah itu orang yang tidak sepaham dengan mereka disebut kafir nikmah. Kafir nikmah itu kafir akan kenikmatan Allah. Dalam hal ini mereka beranggapan kafir nikmah itu bukan sampai tercerabutnya iman tapi antara kafir dan juga iman, berada di antara keduanya. Kemudian orang melakukan dosa besar disebut dengan kafir nikmah atau muwahhidin. Dalam hal ini mereka tidak menganggap mereka tidak menganggap mereka Islam, akan tapi mereka beranggap bahwa orang itu mengesakan Allah tapi bukan Islam. Nah, itu kan unik pernyataan seperti itu. Nah, terakhir terima kasih. Cukup panjang pembahasan kali ini karena babnya juga cukup banyak berkenaan tentang aliran Khawarij. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dosa besar menurut Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.